Oke, kita ketemu lagi akan membahas tentang kalkulus rangkap yang menggunakan koordinat polar. Jadi nanti diharapkan sesuai dengan yang ada di silabus bahwa Anda semua bisa memahami konsep tentang integral lipat, integral double, integral triple, dan dalam subbab ini kita akan membahas bagaimana perubahannya dari koordinat yang kartesian menjadi koordinat polar. Nah, misalkan kita punya gambar sebagaimana gambar satu ini, yang ini, di mana ini adalah sebuah lingkaran dengan radius 1 dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Terus kemudian gambar B, ini koordinatnya radiusnya 4, tetapi di sini ada bolong ya 1. Jadi artinya di sini yang akan dihitung hanya sisi ini. Nah, sedangkan yang di bawah ini sisi ini. Nah, di sini kalau kita sajikan dalam bentuk fungsi, maka di sini luas R, di mana R kita nyatakan dalam bentuk koordinat polar, yaitu R dan theta, di mana R ini antara 0 sampai 1, ya kan? Di sini 0 sampai 1. Kemudian sudutnya tentunya dari 0 muter sampai 2pi atau 360 derajat. Ini 0 sampai 360. Nah, berbeda dengan yang sebelahnya, ini koordinatnya sama, R dengan theta, di mana radiusnya itu antara 1 dan 2, jadi yang radiusnya 1 ke bawah ini tidak dihitung. Lalu sudutnya yang kita hitung hanya setengahnya, yaitu 0 sampai pi. 0 sampai pi. Nah, kemudian kita tentu harus kemudian meremind di pikiran kita bahwa nilai R itu dalam koordinat polar ini adalah x kuadrat plus y kuadrat. Jadi kartesian yang ini x, ini y, R-nya itu merupakan sumbu panjang, jadi sisi yang paling panjang dari sebuah segitiga siku-siku yang dibatasi sisinya x dan y. Ini berarti R-nya adalah akarnya ini kan. Terus kemudian X-nya adalah yang bawah, R cos theta, lalu Y-nya adalah R sin theta. Tentunya theta-nya adalah arkes tangen Y per X. Kayak gitu. Nah, dalam pembahasan ini, jadi misalkan di sini sebutkan this region in figure 1 a special case of polar rectangular. Jadi dalam gambar satu ini merupakan spesial case dari polar rectangle. Nah, kemudian di mana kita batasi bahwa R-nya itu antara A dan B, misalkan antara A dan B ini. Lalu tetanya kita ganti dengan alfa sampai beta. Nah, yang ditunjukkan pada gambar 3. Agar kita bisa menghitung double integral sebagaimana integral ini fx y dA, maka di mana R adalah koordinat polar, maka kita bisa membaginya dalam himpunan bilangan tertutup antara A dan B ke dalam subinterval RI-1 sampai RI sebagaimana yang ada di gambar 4 ini. Jadi kita hitungnya itu kecil-kecil. Ini misalkan ini R kan. Nah, sedangkan ini RI. Jadi ini RI-1, RI-2 dan seterusnya sampai RI-X and -N kira-kira gitu. Nah, kemudian kita bagi subinterval yang sama sama jaraknya. Jadi masing-masing ini sama. Yaitu kita bagi antara B dan A, karena ini kita hitungnya dari
ini A, ini B, jadi B min A dibagi dengan M. M ini adalah jumlah jumlah parsial kecil-kecil dari luasan ini. Nah, sedangkan sudutnya tentu juga sama ya. Sudutnya juga dia akan berubah dari theta J min I sampai theta J. Jadi, kalau di sini itu theta J, ini J min I. Jadi, sudutnya itu berubah sedikit-sedikit. Nah, ini. Lalu, ya tentu, delta theta itu juga beta min alpha dikurang N. Maka, circle atau lingkaran R itu sama dengan RI dan sudutnya itu adalah theta J, itu membagi polar rectangle to the small polar rectangle. Jadi menjadi bentuk kecil-kecil dari sebuah polar rectangle. Lalu di sini pusat center of polar rectangle-nya itu tentu menjadi yang kecil-kecil ini. Ya kan, sehingga koordinat polarnya itu setengahnya, karena kan berjalan ya dari sini, ini kotaan kecil ini berjalan setengah. Kalau ini senternya di sini, ini RJ misalkan, ini RJ min I, maka dia di tengah sini. Oke, nah tetanya juga sama, dia juga setengahnya sini. Nah, kemudian kita bisa menghitung delta A-nya itu adalah setengah R kuadrat, ya kan, dikali dengan theta. Jadi luasnya, jadi luasnya ini itu dikurangi setengah R kuadrat kali theta, jadi setengah alas kali tinggi dikurang dengan selisihnya ini. Nah, sehingga kita dapatkan adalah setengah RI kuadrat dikurang RI min 1 kuadrat kali delta theta. Nah, di sini kita bisa bisa ubah karena ini bilang kuadrat, jadi ini plus dan min ya, seperti ini. Lalu ini bisa kita ganti karena RI dikurang RI min 1 ini kan delta R kan. Sementara RI plus RI min 1 ini kita ganti dengan ini R1 RI aksen. Nah, sehingga walaupun kita have defined the double integral fx, y dA in term ordinary rectangular, kita dapat menunjukkan bahwa untuk fungsi yang kontinu kita selalu mendapatkan jawaban yang sama pada polar rectangle. Nah, rectangular koordinat pada koordinat yang kartesian dari pusat RI ini kita bisa menggunakan ini ya, RI untuk X, Y, ini X-nya, ini Y-nya, sehingga menggunakan penjumlahan Riemann kita dapatkan F ini X, ini Y, ini delta A, ini sama dengan seperti ini. Kita masukkan, lalu delta A-nya kita ganti dengan tadi itu RI aksen atau tanda bintang ini dikali delta R kali delta theta. Sehingga jika kita menuliskan G R theta, ini variabelnya ya, ini sama dengan RF, ini Anda ganti, ini R-nya kasih keluar, maka penjumlahan Riemann-nya sebagaimana persamaan 1 kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan M, sigma I EJ sama dengan 1 sampai N, maka G ini RI bintang, theta I J bintang, lalu delta R, delta theta. Sehingga kita bisa menggunakan double integral. Nah, sebagaimana yang Anda pahami bahwa kita pahami bersama bahwa nanti ada perubahan ini ya, perubahan dari batas-batasnya. Nah, ini penjelasannya sama, ini kesimpulannya. Lalu kita masukkan contohnya. Kita akan menghitung nilai dari integral lipat dari 3x
plus 4Y kuadrat dA, di mana R adalah region upper half of plane. Jadi bagian atas setengah plane boundary yang dibatasi oleh lingkaran dengan jari-jari 1 dan lingkaran jari-jari 4. Ini sama dengan gambar yang tadi. Yang ini sama gambarnya dengan yang ini ya, yang gambar yang ini, tetapi F-nya itu sudah didefinisikan. Jadi F-nya adalah 3X plus 4Y kuadrat dA. Ini sudah ya, sudah, ini R ya, ini R. Nah, pada setengah gambar ini, maka polar koordinatnya itu jelas 1 sampai 2, karena ini ya, ini 1, ini 2, akar 4 sama akar 1. Sehingga karena setengah lingkaran maka dia 0 sampai pi. Nah, sehingga sesuai dengan formulasi maka integral double itu 3x plus 4y kuadrat dA. Nah, di sini kita ingat ya x y, maka kita masukkan integral r-nya di depan, ini 1 sama dengan 2, jadi 1 sampai 2, kemudian 0 sampai pi. Nah, kita masukkan di sini X-nya Anda masukkan X itu adalah R cos theta, sementara Y adalah R sin theta. Kita masukkan sini, berarti ini fungsinya menjadi 3XR cos theta ditambah 4R kuadrat sin kuadrat theta. Kenapa ini 4 ya? 4-nya tetap sama, sedangkan ini Y-nya, lalu ini R dr d theta. Lalu kita tinggal selesaikan saja, diselesaikan dulu. Misalkan kita menggunakan yang ini dulu, R dulu. Jadi sini R pangkat 3 cos theta ditambah R pangkat 4 sin kuadrat theta. Batasnya 1 sampai 2. Kita masukkan, hasilnya adalah 7 cos theta ditambah 15 sin kuadrat theta. Lalu kita integralkan lagi menggunakan batas 0 sampai pi, dan dengan terhadap d theta kita kita dapatkan. Dan untuk menyederhanakan maka ini Anda ganti ya. Anda ganti sin kuadrat itu menjadi 1 min cos 2 theta, ya kan? Lalu sudah itu, ini akan lebih mudah diselesaikan karena ini pakai kuadrat mungkin agak sulit ya. Jadi kita pakai menggunakan yang tidak ada kuadratnya. Jadi cos integralkan menjadi sin, ya kan? Ini kita langsung masukkan, hasilnya 7 sin theta ditambah 15 theta dibagi 2 dikurang 15 per 4 sin 2 theta. Anda masukkan saja nilainya, hasilnya adalah 15 pi per 2. Ini contoh 1. Contoh 2. Contoh 2, kita disuruh mencari volume sebuah solid, sebuah benda yang padat, dibatasi dengan Z-nya 0, artinya dia dari buletan ya, dari titik pusat, dan paraboloid itu dengan Z-nya 1 min X kuadrat min Y kuadrat, artinya paling jauh itu 1 di sini. Nah, kita misalkan ambil Z-nya 0, maka persamaan paraboloidnya kita dapatkan ini, ya kan? Karena Z-nya 0. Jadi kita ini, kalau Z-nya 0, maka ini menjadi sebuah fungsi lingkaran ya. Nah, this means that plane intersect the paraboloid in a circle ini. So, the solid lies under paraboloid and above the circle this given ini. Jadi artinya fungsinya ini. Kemudian kita bisa melihat ya, ini gambarnya seperti ini. Nah, sehingga D menggunakan koordinat polar kita dapatkan nilai R-nya itu jelas 0 sampai 1 dari pusat ini sampai 1. Lalu tetanya itu kita muter ya, ini muter 0 sampai 2 pi, dan karena 1 min X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 1 min R,
Jadi sini 1 min x kuadrat plus y kuadrat kan ini. Nah, ini kan sama dengan R ya. Jadi 1 min R kuadrat. Maka volumenya pakai ini Z. Ini kita pakai ini 1 min R kuadrat. Nah, sehingga kita masukkan karena batasnya 0 sampai 1 dan 0 sampai 2pi, ini fungsinya, lalu RdR, lalu apa namanya? Anda masukkan dulu, lalu Anda integralkan ya. Anda masukkan dulu ini R-nya, jadi R kuadrat min R pangkat 3. Anda integralkan dengan dr. Lalu setelah itu Anda masukkan 0 dan 1, nanti hasilnya Anda integral lagi terhadap d theta, masukkan angkanya 0 sampai 2pi. Nanti hasilnya ternyata adalah pi per 2. Nah, jika kita memiliki rectangular koordinat, jadi kita menggunakan dibandingkan dengan koordinat polar, kita juga bisa menghitung dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kita dapatkan seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa nanti batasnya itu adalah 1 min x kuadrat, ini juga 1 min x kuadrat, ini fungsinya ini. Dimana tidak mudah untuk mengevaluasi karena itu untuk mencari ini yang agak susah. Nah, di sini sebenarnya koordinat polar itu lebih mempermudah kita dalam menyelesaikan persoalan integral. Contoh 3. Nih, kita misalkan punya gambar seperti bunga ini ya. Jadi, perintahnya use a double integral to find the area enclosed by one loop of the four leaf rules dengan jari-jarinya cos 2 theta. Jadi kita disuruh menggunakan double integral dari daerah yang diasir ini. Nah, dari sketch pada kurva 8 kita bisa melihat loopnya itu sebagaimana sebuah fungsi ini. Nah, sehingga kita dapatkan nilai D-nya itu jelas. D-nya itu kalau kita gambarkan di sini, ini kan ada 4 ya. Artinya dia dari min pi per 4 sampai pi per 4. Ini adalah sudutnya. Lalu R-nya berapa nih? Nah, R-nya jelas. R-nya adalah 0 dari sampai dengan 2 theta. Nah, kita nggak tahu. Jadi 0 sampai 2 theta. Nah, ini yang nanti kita perlu masukkan. Sehingga luas areanya ini AD adalah integral dari dA. Nah, dA fungsinya apa? dA fungsinya ya R saja ya. 1. Jadi di sini RdR d theta. Ini masukkan. Dan hasilnya kita dapatkan pi per 8 untuk daerah yang diasir ini. Contoh 4. Carilah volume dari sebuah benda padat yang terletak di dalam paraboloid. Z-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian di atasnya adalah xy plane. Jadi dipotong gitu. Dan di dalamnya ada sebuah silinder. Jadi sebuahnya itu ada paraboloid, dia bentuknya seperti ini ya. Terus di dalamnya itu dipotong dan inside silinder. Jadi dipotong kemudian gambarnya ini aslinya itu seperti ini pertama ya. Lalu dipotong ada silinder yang ada di dalam sini. Nah, kita disuruh mencari volume solid yang di dalam ini paraboloid dan di dalam silinder. Jadi nanti ini yang silinder yang di luar ini tidak ikut. Nah, dalam koordinat polar kita dapatkan nilai R-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan y kuadrat. X-nya adalah R cos dan sin-nya juga sama R sin theta ya. Nah, so boundary circle itu become R kuadrat 2R cos theta. Jadi daerah batasnya ya.
Kemudian atau R-nya itu sama dengan 2 cos theta. Jadi disk-nya itu sebagai kita dapatkan daerahnya itu adalah min pi per 2 sampai dengan pi per 2, jadi setengah pi. Lalu R-nya 0 sampai 2 cos theta. Nah, lalu kita integralkan. Ini integral Z-nya. Ini kita dapatkan nilainya, ini adalah R ya, jadi ini Anda ganti, artinya ini R pangkat 3, lalu integralkan jadi R pangkat 4, lalu Anda masukkan 2 cos theta, 0 sampai cos theta, kita dapatkan hasilnya adalah 8 integral 0 pi per 2, kemudian 1 plus cos 2 theta, ini kuadrat per 2. Nah, sehingga kita perlu mengintegralkan ini. Nah, integral ini tentu kita harus jabarkan. Nah, jabarkannya hasilnya seperti ini. Di sini nanti ada karena kuadrat, jadi kita perlu mengubah bentuknya dalam bentuk cos. Nah, setelah tidak ada lagi dalam bentuk kuadrat, maka langsung kita integralkan. Hasilnya adalah 3 pi per 2. Nah, ini beberapa contoh, silahkan Anda coba agar lebih mahir lagi menggunakan double integral. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi double integral. Di sini, we have already seen one application of double integral untuk computing volume. Jadi salah satu aplikasi dari double integral adalah menghitung volume. Another geometric application is finding area of surface. And jadi menghitung area permukaan. Anda perlu ingat bahwa area permukaan di dunia ini tidak melulu bentuknya itu teratur ya. Ada juga bentuknya tidak teratur seperti ini. In this section, we explore physical applications such as computing mass, menghitung massa, electric charge, charging elektrik, center massa, dan moment inertia. We will see that this physical idea is also important when applied to probability density function of two random variable. Yang pertama kita akan menghitung untuk aplikasi densitas atau rho atau massa jenis dengan massa. We were able to use single integral to compute moment and center of mass of a thin plate. Jadi kalau kita punya benda, kalau dalam fisika itu kita untuk menghitung momen inersia. Jadi kalau gerak di dunia ini kan ada yang misalkan ya pakai roda atau pakai yang muter, itu kan geraknya banyak ya. Maka di situ sangat penting untuk menghitung momen inersia. Nah, di sini sebutkan, but now equipped with double integral, we can consider a lamina with variable density. Misalkan a lamina occupies region D, jadi misalkan sebuah laminaire yang menempati area D ini pada XY plane dan its density dan kepadatannya di poin X, Y di D, jadi pusat masanya itu rho X, Y, di mana rho adalah continuous function, jadi rho-nya itu adalah massa jenis di D. Ini artinya bahwa ingat, rho itu adalah massa per volume kan. Nah, jadi perubahan massa per perubahan volume. Jadi misalkan rho A, rho XY ini sama dengan limit delta M dan delta A. Jadi karena volume ini ya kalau dia itu dua dimensi maka dia delta A ya. Nah, di mana delta M dan delta A adalah massa dan area small rectangle,
yang ada di pusat massa X, Y dan limit mengambil dimensi yang sangat-sangat kecil. Untuk mencari total massa dari laminar ini yang bentuknya tidak teratur ini, kita bisa membaginya menjadi yang kecil-kecil kayak gini. Dibagi kecil-kecil, sehingga kalau kita punya sudah dibagi kecil, ini secara teoritis Anda bisa cek di menggunakan kertas kotak-kotak itu yang di dalam matematika itu, maka ini adalah rho, massa adalah perkalian dari rho kali delta A. Jumlahnya kita jumlahkan ini kotak-kotak yang kecil ini dikalikan saja dengan rho-nya. If we know increase the number sub rectangle, jadi kita jumlahnya banyak, kita akan mendapatkan total masanya, sehingga bentuk sigma seperti ini sama dengan integral. Nah, para ahli fisika juga mempertimbangkan tipe-tipe lain dari densitas yang dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Sebagai contoh, jika sebuah charge elektrik, jadi pengisian baterai, pengisian listrik yang terdistribusi pada bagian D. Jadi kita perlu ingat bahwa pada saat listrik mengalir ini sebenarnya ada proses di mana aliran listrik ini tidak langsung penuh ini, tapi tetap menyebar ya, muatan-muatan ini menyebar. Dan charge density itu adalah charge per unit area. Misalkan ini sigma xy di titik x, y di D, sehingga total charge atau Q ini sama dengan integral dari sigma x, y dA. Jadi ini cuma simbol yang sebenarnya sama ya. Kalau ini adalah untuk massa, yang ini untuk charge. Q ini biasanya lambangnya kolom. Misalkan sini ada contoh sebuah charge, jadi pengisian listrik itu distribusikan di dalam pada sebuah triangle atau sebuah segitiga yang bentuknya D, sehingga charge density di titik x, y ini fungsinya ini adalah fungsinya xy. Nah, mengukur kolom, jadi diukur kolom per square meter, jadi kolom per meter persegi, carilah total charge-nya. Nah, dari persamaan 2 dan 3 kita dapatkan nilai Q itu adalah double integral dengan sigma x, y dA. Nah, karena fungsi ini itu x, y tinggal masukkan saja. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini kan ingat yang pertama ini dy ini batasnya mana? dy batasnya mana? Oh, dy itu batasnya kan ini. Pertama mula-mula itu ini dy. Nah, sehingga 1, y. Ini 1, y. Sedangkan ujungnya berapa? Ujungnya 1. Y ini paling banyak 1 kan? Nah, sedangkan bawahnya mengikuti fungsi ini, sehingga kita dapatkan nilainya paling bawah sini ini. Ini adalah 1 min x, atasnya 1. Sedangkan untuk x itu 0 sampai 1. Maka Anda tinggal masukkan saja, dapatnya adalah 5 per 24 kolom total charge-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu momen dan pusat massa. Nah, jadi kalau kita mendapatkan sebuah benda yang bentuknya itu misalkan bukan bola, kalau bola pusat massanya langsung di tengahnya. Tapi kalau bentuk-bentuk yang lain, pusat massanya di mana? Nah, ini tergantung dari bendanya. Misalkan bendanya seperti gambar 4 ini. Gambar 4 yang ada di slide ini, maka jelas dia pusat massanya tidak teratur ya. Sehingga misalkan diperkirakan pusat massanya sini. Nah, pusat massa ini penting, jadi manakala kita bisa mendapatkan pusat massa ini, masa benda ini akan lebih setimbang. Nah, we found the center of mass of a lamina with constant density. Jadi seandainya ini densitasnya konstan, jadi dalam fisika ini tentu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Kalau ini densitasnya tidak konstan, tentu ini berbeda.
Di sini kita menganggap bahwa lamina itu variable density. Suppose the lamina occupies region D and has density rho ini. Recall from chapter 8 that we define the moment of a particle about an axis as a product of its mass and directed distance. Jadi kita dapatkan bahwa sebuah momen partikel itu adalah produk dari massa dan jarak, kira-kira gitu. Nah, kita kemudian membagi D ini menjadi porsi yang kecil-kecil sebagaimana yang tadi ya, sehingga kita dapatkan momennya itu adalah rho delta A YI. Nah, jika kita mengetahui kuantitasnya, maka kita bisa menghitung menggunakan limit ya. Ini rho, ini YI, ini rho, ini delta A. Nah, sehingga kita dapatkan, ingat ya, ini Y-nya itu adalah jarak ya, karena ini pusat massa dan jarak. Sehingga kita dapatkan Y, pusat massa, momennya ini adalah Y kali rho dA, diintegralkan. Nah, similar, moment about, jadi momennya ini bisa Anda menggunakan X. Oke, kita langsung masukkan soalnya ya. Misalkan carilah massa dan pusat massa dari segitiga lamina dengan titik-titik sudutnya itu 0,0, 1,0, 0,2. Ini 0,0, 1,0, 0,2. Jika fungsi density functionnya itu, rho-nya itu fungsinya, artinya rho-nya itu dianggap tidak tetap ya. Rho-nya itu merupakan fungsi dari X dan Y dengan fungsinya 1 ditambah 3X plus Y. Nah, solusinya kita sudah gambarkan di sini. Maka langsung kita dapatkan, perhatikan bahwa persamaan ini upper boundary-nya, jadi bagian atasnya ini fungsi ini ya. Nah, bagian atasnya, sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 2 min 2X. Nah, sebagai batas di atasnya dari 0. Sedangkan untuk yang X itu 0 sampai 1 ya, sedangkan Y itu berbeda. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi M-nya itu adalah 3/8. Maka kemudian setelah kita mendapatkan nilai X, M-nya, massanya, total massanya tadi, sekarang kita ingin mendapatkan nilai X-nya. Nah, kita nilai X-nya mana? Nah, nilai X-nya adalah ini ya, momen Y dibagi M, di mana momen Y itu yang ini, MY ini sininya X, kemudian ini kalau MX ininya Y. Oke. Jadi X bar itu sama dengan 1/M dikali, karena X maka X pakai X ya. Jadi X pakai X, ini X. Maka bisa dapatkan X rho XY dA. Nah, di sini batasnya sama, X-nya. Lalu Anda masukkan X-nya, lalu rho XY. Rho XY mana? Rho XY ini. Nah, kita kalikan di sini. Kemudian untuk 1/M-nya kita masukkan ini, berarti 3/8 ya, karena dibalik. Lalu kita hitung, dapatnya adalah 3/8. Sementara Y-nya, Y bar-nya, itu kita masukkan nilai Y-nya. Lalu kita akan mendapatkan 11/6. Artinya pusat massanya adalah titik 3/8 dan 11/16. Jadi kita gambar-gambar sendiri ya. Itu pusat massanya jika fungsi rho-nya adalah ini. Nah, contoh ada gambar seperti ini. Gambar setengah lingkaran. Jadi kita seringkali ya mendapatkan pusat massa untuk benda-benda tertentu langsung ada di buku fisika kan ada, tapi kita hitung sendiri ini karena kita sudah mengetahui kalkulusnya.
Hitunglah pusat massa pada lamina proporsional jarak dari circle-nya. Carilah center massa of lamina. Nah, misalkan kita laminanya itu adalah merupakan setengah lingkaran, ini X plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi kita menggunakan semua variabel, maka jarak sebuah titik X, Y terhadap pusat, jadi ini, itu adalah akar dari ini kan, R-nya, jaraknya dari pusat. Sehingga density function, density function-nya adalah ini. Dikalikan K. Ini K ini adalah sebuah konstanta ya. Both the density function and the shape of lamina suggest to we convert the polar coordinate. Jadi kita pakai koordinat polar ini karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Jadi biar mudah. Regionnya artinya dari 0 sampai A dan 0 sampai B. Jadi pusat massa laminanya, masanya Anda tinggal masukkan M rho X, Y dA. Nah, di sana ini fungsi rho-nya, ini ganti dengan R, maka kita dapat nilainya adalah KR. Lalu kita integralkan R dR d theta. Kita dapatkan nilainya adalah K pi A pangkat 3 per 3. Ini. Nah, lalu both the lamina and density function are symmetric. Jadi karena bentuknya simetrik with respect to y-axis, so the center of mass must lie of y-axis. Jadi karena dia simetris, kanan kirinya itu sama, maka pasti ada di tengah-tengah. Nah, sehingga x-nya itu sudah pasti 0. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Nah, sedangkan untuk y koordinat itu letaknya di mana? Ya, kita hitung. Y bar itu sama dengan 1 per M, y rho xy dA. Nah, kita masukkan M-nya sudah ada. Y-nya juga kita masukkan R sin theta, lalu ini KR. Lalu kita hitung dapatnya 3A per 2pi. Sehingga pusat massanya adalah 0, Y ini. Lalu kita menghitung momen inersia. Momen inersia atau momen kedua, second moment, dari sebuah partikel yang massanya M di sekitar sumbu itu didefinisikan menggunakan massa dikali jarak kuadrat. Jadi massa dikali jarak kuadrat. Jadi R ini adalah jarak dari pusat sumbunya. Sehingga kita bisa menggunakan dengan cara yang sama, itu adalah pakai limit seperti ini, Y kuadrat rho X1 Y1 ADA atau integral ini. Kalau yang tadi Y bar itu kan pakai Y saja ya. Nah, sehingga similarity the moment inertia of X axis ini dibalik ya. Kalau tadi untuk Y ini pakai X, ini X, ini pakai Y. Nah, kalau soalnya yang sama, Anda bisa menghitungnya. Ini contoh yang keempat, ini menghitung momen inersia IX, IY, sama I0 ya. Lalu D-nya ini bentuknya lingkaran, polar koordinatnya D, lalu I0 itu sama dengan ini, Anda masukkan ini, kita dapatkan rho pi rho A pangkat 4 per 2. Kemudian kita menghitung X dan Y secara langsung, kita menggunakan IX plus IY sama dengan I0. Nah, sehingga kita dapatkan karena IX dan IY itu sama, maka ya ini dibagi 2 aja. Jadi ini per 4 kan, IX, IY ini per 4. Oke. Nah, ini juga kita kalau di kesetimbangan ya, kita juga bisa menghitung radius girasi of lamina. Jadi sebuah lempeng yang dengan sumbu aksisnya bidang R, jadi M R kuadrat itu sama dengan I, di mana M adalah massa inersia, I adalah momen inersia,
persamaan 9 ini bisa dikatakan jika massa dari lamina terkonsentrasi pada jarak R dari sumbunya, maka momen inersia itu adalah titik massa yang sama dengan momor inersia lamina. Jadi kita bisa dapatkan M Y kuadrat, ini Y per kuadrat, ini sama dengan IX, dan ini sama dengan IY. Di mana X per 2 kali adalah titik di mana massa lamina itu terkonsentrasi tanpa merubah momen inersia terhadap sumbu-sumbunya. Ini contohnya, carilah radius dari girasi giration di sekitar sumbu X pada contoh 4. Nah, sebagaimana sudah dipahami, massa dari disk itu adalah M sama dengan rho pi A kuadrat, sehingga persamaan 10 dengan persamaan 10 ini kita dapatkan Y pangkat 2 itu sama dengan IX per M. Nah, IX-nya apa? Sudah dihitung kan IX-nya? IX-nya ini kan. Lalu M-nya adalah rho pi A kuadrat, sehingga kita dapatkan Y kuadratnya ini. Sehingga radius dari girasinya adalah setengah A, karena kalau dikuadratkan kan jadi setengah A. Nah, ini juga kita bisa digunakan probability density function, atau biasa disingkat dengan PDF, fungsi kepadatan, probabilitas fungsi kepadatan dari continuous random variable X. This means that fx greater than or equal 1 untuk semua X adalah integral dari fungsi X dari tak hingga min tak hingga sampai tak hingga terhadap dx ini sama dengan 1. Nah, jadi ingat ini adalah definisi fungsi PDF, yaitu fungsi yang diintegralkan, dijumlahkan, itu jumlahnya 1. The probability that X terletak antara A, B itu found integrating F dari A ke B. Jadi kalau daerahnya A sampai B bukan min tak hingga sampai tak hingga, maka ya integralnya adalah A, B. Nah, sekarang kita bisa mempertimbangkan fungsi variabel X dan Y pada dua komponen tinggi dan berat pada jenis kelamin yang dipilih, itu menggunakan joint density function X, Y function dalam dua variabel. Ini satu variabel, ini dua variabel. Nah, sehingga kita bisa nanti definisikan X-nya batasnya apa, Y-nya batasnya apa. Jadi nanti menjadi fungsi seperti ini ya. Ini kita contohkan, jika joint density function of X and Y misalkan bentuknya seperti ini, fungsi X, Y, di mana fungsinya pertama adalah Cx plus 2Y, jika ini X-nya antara ini dan Y-nya ini, sedangkan lainnya adalah 0. Carilah nilai konstanta C. Jadi kita disuruh mencari konstanta C agar ini memenuhi PDF, joint density function. Kita mencari C dengan menjamin bahwa double integralnya itu sama dengan 1. Jadi kalau ini kita integralkan, itu sama dengan 1. Karena nilai ini X yang 0, maka outside kita bisa mendapatkan langsung saja kita masukkan ya Cx. Jadi tidak perlu ditambah yang ini karena ini 0. Jadi kalau misalkan seandainya tidak 0, maka ini ditambahkan lagi ya. Sini ada tambahan lagi integralnya. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah 1500C. Nah, jadi ini 1500C. Nah, agar jumlahnya itu 1, maka C-nya tentu 1 per 1500. Nah, sekarang kita bisa menghitung probability at the most 7 dan paling sedikit 2. Jadi untuk X itu paling tinggi 7 dan Y itu paling rendah 2. Jadi
di sini X-nya itu berarti minta hingga sampai 7. Sedangkan Y-nya adalah 2 sampai tak hingga. Nah, kita masukkan saja di rumusnya. Lalu kita dapatkan probabilitas bahwa nilai X itu kurang dari 7 dan Y lebih besar dari 2 itu adalah 0,57%. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini aplikasi di mana kita sudah menggunakan double integral untuk menghitung massa, momen massa, kemudian momen inersia, lalu PDF, probability density function, dan joint density function. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti. Kalau belum dimengerti, mohon disimak videonya berulang-ulang, dan kalau belum mengerti nanti kita akan bisa Anda tanyakan pada saat kita ketemu di kelas. Terima kasih, sampai ketemu kembali.